Perkenalkan, nama saya Yulita, NIM 1810416722, kelas Manajemen Pagi C, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS pada hari Senin tanggal 27 April 2020. Soal yang pertama, organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen terdokumentasi. Standar mewajibkan suatu prosedur tertulis dinyatakan dengan frasa prosedur terdokumentasi yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dari kegiatan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap, baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek. Titik dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dan dalam menjalankan bisnisnya. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat memengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari resource atau sumber daya atau bahan baku, capability atau kapabilitas perusahaan, core competence, keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat memengaruhi sebuah aktivitas bisnis secara sederhana. Faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari threat of new entries, ancaman produksi serupa, threat of substitute product, ancaman produk pengganti, bargaining power of customer, daya tawar dari pelanggan, bargaining power of supplier, daya tawar dari supplier, intensity of competitive rivalry, menjawab tantangan pesaing bisnis. Apa yang saudara ketahui tentang A. Lingkungan konstektual atau umum, B. Lingkungan industri, dan C. Remote environment. D. Lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Jawaban saya yang A. Lingkungan umum atau lingkungan konstektual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal. Organisasinya menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain A. Ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Selanjutnya yaitu teknologi. Demografi, dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi, kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Yang B yaitu lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing.
yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan yang seorang investor dari investor lain dihasilkan oleh investasi tertentu. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Kombinasi dari ketiga analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap perkembangan misi strategis, tujuan strategis, dan tindakan strategis perusahaan. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan, dan analisis pesaing terfokus pada prediksi terhadap dinamika tindakan-tindakan, respon-respon, dan kemampuan para pesaing. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang lebih relatif dan spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut. Yang A, ancam pendatang baru. Yang B, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. Tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli atau substitusi. Yang ke D, kekuatan tawar-menawar pemasok. Sebagai contoh, Anda membangun sebuah usaha toko roti. Makin hari, toko Anda semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha Anda berkembang begitu pesat, muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal itu akan menghambat kemajuan dari toko roti Anda. Maka dari itu, Anda harus mengembangkan produk dengan menambah produk baru dengan memberi harga yang sesuai dengan produk Anda. Yang C, lingkungan jauh atau remote environment. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strateginya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang akan dibelanjakan, serta kecenderungan berbelanja masyarakat. Faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang. Orang di lingkungan ekstern perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Jika sikap sosial berubah pula berbagai jenis. Permintaan barang, perubahan sosial dalam peringkatan perhatian konsumen terhadap masalah kualitas hidup, pergeseran distribusi usia populasi. Faktor politik. Arah dan stabilitas perkembangan politik merupakan faktor penting bagi manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antirus, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi serta penetapan harga, dan banyak lagi tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan.
faktor teknologi untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi. Perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terjadinya dan terciptanya produk baru. Penyempurnaan produk yang sudah ada atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Kunci peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada pendugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi baru terhadap lingkungan jauh. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang kontraktor dan merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan operasional, atau yang juga sering disebut dengan lingkungan persaingan atau tugas, biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalai oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Jadi, perusahaan dapat lebih proaktif atau bukan reaktif dalam menangani lingkungan operasional ketimbang dalam menangani lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, kreditor, sumber daya manusia atau sifat pasar tenaga kerja, dan ketersediaan orang dengan keterampilan yang dibutuhkan. Soal yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? Jawaban saya, PESTEL analis atau metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, sosial, teknologi, legal, dan environment. PESTEL adalah mnemonik yang dalam bentuknya diperluas menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan. Ini memberikan pandangan mata elang atau how A dan seluruh lingkungan dan berbagai sudut pandang yang ingin diperiksa dan dilacak saat merenungkan ide atau rencana tertentu. Selanjutnya, apa faktor ekonomi yang lazim? Seberapa besar arti budaya di pasar dan apa faktor penentunya? Inovasi-inovasi teknologi apa yang mungkin muncul dan mempengaruhi struktur pasar? Apakah ada undang-undang saat ini yang mengatur industri atau apakah ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk industri? Apa masalah lingkungan untuk industri ini? Semua aspek dari teknik ini sangat penting untuk setiap industri, bisnis yang mungkin masuk. Lebih dari sekedar memahami pasar, kerja ini mewakili salah satu vertebrata dari tulang punggung manajemen strategis yang tidak hanya mendefinisikan apa yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga akan tujuan organisasi dan strategi yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah. Lingkungan eksternal, secara umum lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar lagi, yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal, organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan.
Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi, dan demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Tabel berikut menunjukkan beberapa lingkungan untuk umum yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan. Yang kedua yaitu lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Soal bagian B, video 1. Apa judul video di atas? Judul video di atas adalah Manajemen Strategi Analisis Lingkungan Internal. Pembicara di dalam video tersebut ialah Diananda FP. 3. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Analisis lingkungan internal dan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produk, fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua, rantai nilai atau value chain. Dalam pendekatan ini, manajemen menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan, menjual, serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga, pendekatan unit keunggulan bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan, yang meliputi unit keunggulan bersaing itu sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan perbandingan antara kinerja dan kompetensi masa lalu, pendekatan evolusi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri, matriks profil perusahaan merupakan upaya untuk menguatkan keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunannya. Baiklah, melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Mengalihkan bobot dan nilai, menjumlahkan hasil dari perkalian. Bagaimana langkah sebelumnya? Manfaat yang dapat saya ketahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. Menurut penjelasan saya, dalam video tersebut sudah baik, karena di dalam video tersebut sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video 2. Apa judul video di atas? Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembaca dalam video. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Yang pertama itu namanya ialah analisis Pestel PT Indofood. Pembicaranya yaitu Jules Veit. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri, seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Pestel ini terdiri politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum.
Politik yaitu peraturan ekspor dan impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Ekonomi yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan, bahkan bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri pun, seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini, permintaan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. Itu yang menyebabkan PT Indofood ada hingga saat ini di Australia. Sosial budaya yaitu sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat. Sikap masyarakat inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan cita rasa lidah orang Australia. Itu yang menyebabkan PT Indofood tidak merubahkan komposisi produknya. Selain itu, orang Australia sangat sibuk dan mengedepankan pekerjaannya. Itu yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. 4. Manfaat yang didapat dalam video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana di dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dapat dimengerti. Mengenai penjelasannya, dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah terperinci menjelaskan PT Indofood tersebut. Video yang ketiga, soalnya masih sama, yaitu apa? Judul video di atas, siapa pembicara dalam video, jelaskan secara terperinci teori yang dijelaskan, manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut, bagaimana penjelasan mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut. Judul video tersebut yaitu SWOT Analysis. Pembicaranya adalah Insinyur Jaspar Hasudungan, MT-CPM, Asia, CSEP PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Teori yang beliau jelaskan dalam video tersebut mengenai apa itu SWOT Analysis. SWOT Analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats. SWOT Analysis penting karena untuk memandu strategi level yang lebih tinggi, untuk mengidentifikasi faktor sukses internal, untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal. Helpful, elemen apa yang membantu pencapaian sasaran perusahaan. Harmful, elemen apa yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah strength, weakness, opportunities, threat, dan lain-lain. Manfaat apa yang Anda dapatkan dari video yang Anda tonton? Manfaat yang dapat saya dapat yaitu mengenai tahunya penting analis SWOT sebagai metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats. Bagaimana penjelasannya? Menurut saya dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan dalam sangat jelas dan terperinci sehingga mudah untuk dipahami. Video keempat, judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan pesaing. Pembicara dalam video tersebut adalah mahasiswi dari STY Putra Bangsa. Video tersebut menjelaskan tentang kereta api Parahyangan. Kasus PT KAI. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970
dan berakhir tahun 2010. Setelah 39 tahun, akhirnya PT KAI penutup kereta apinya Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa mengalami jumlah penurunan penumpang yang drastis padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisienkan perjalanan dengan dibukanya tol Cipularang, juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru, diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru ini menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Dan kasus yang kedua dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia yang mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis mereka seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile phone, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan, jadi saat ini dapat memanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Kita lihat bagaimana PT Telkom Indonesia, anak-anak perusahaannya seperti Telkomsel, Flexi, Speedy, Telkom Vision, dan Yes TV. Mereka berhasil memanfaatkan perubahan lingkungan ini menjadi peluang. Perubahan perusahaan mereka, bahkan anak perusahaan Telkomsel menjadi salah satu perusahaan terbesar operator telepon Indonesia. Akibat adanya perubahan ini, akhirnya membuat PT Telkom membuat transformasi. Transformasi ini bisa dilihat dari perubahan skor bisnis PT Telkom yang awalnya hanya dibilang telekomunikasi dan informasi, kemudian menjadi Times atau Telecommunication, Information Media, Edutainment, and Service. Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Manfaat yang saya peroleh yaitu, dalam video tersebut saya mengetahui sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia. Dalam dunia teknologi lebih mempersingkat waktu dan biaya. Terakhir yaitu 5, mengenai penjelasan. Pembicara tersebut semuanya sudah sangat jelas, maksud dan tujuan yang disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah untuk kita pahami. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih.